Hai, selamat datang di video pembelajaran ketiga bersama saya, Ferika Kristinawati Putri. Nah, pada video ketiga ini saya akan membahas mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu kan ada 5, yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, juga ada laporan arus kas, dan CALK. Nah, namun pada video ini saya hanya akan menyampaikan tips and trik untuk 3 laporan keuangan, yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas. Pada perusahaan dagang itu mencatat laporan ekuitasnya sama dengan laporan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan jasa. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana peletakan dari laporan ekuitas ini dengan contoh yang akan saya lampirkan. Kemudian untuk laporan keuangan selanjutnya yaitu laporan keuangan neraca. Nah, pada perusahaan dagang dan perusahaan jasa, letak perbedaannya itu adalah tidak terdapat pencatatan persediaan barang dagang pada perusahaan jasa. Jadi kata kuncinya di situ ya. Selanjutnya, laporan yang terakhir adalah laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi untuk perusahaan jasa maupun dagang itu bisa dicatat dengan menggunakan multiple step dan juga single step. Nah, untuk itu kita lihat tips and trik berikut ini. Tips and trik laporan keuangan. Yang pertama, untuk neraca, pindahkan semua akun harta utang modal yang saya singkat menjadi HUM ke proporsi aset, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di sini jumlah harta itu harus balance dengan utang dan modal. Tips and trik yang kedua itu untuk laporan keuangan laba rugi. Jika mencatat laporan laba rugi secara single step, maka semua akun pendapatan dan beban diinput secara langsung. Artinya, pencatatan dari pendapatan dan beban itu menginput semua proporsi pendapatan dan beban secara satu kali jalan. Nah, kalau untuk multiple step, yaitu semua akun pendapatan dan beban diinput berdasarkan kategori masing-masing pendapatan dan juga beban. Contohnya nanti kita bisa lihat ada beban operasional, itu dipisahkan dengan beban administrasi dan umum, dan lain-lain ya. Kemudian untuk tips yang ketiga, untuk laporan ekuitas. Jadi, laporkan semua modal awal, kenaikan atau penurunan modal, dan juga modal akhir. Nah, pada laporan ekuitas ini, baik di perusahaan jasa maupun perusahaan dagang memiliki jenis pencatatan yang sama. Oke, sebelum memasuki contoh-contoh dari jenis laporan keuangan yang ada pada perusahaan dagang, saya akan menjelaskan dengan mengambil beberapa contoh dari masing-masing perusahaan yang berbeda. Ya, jadi laporan keuangan neraca, laporan keuangan laba rugi, dan laporan keuangan ekuitas ini akan saya tampilkan dengan jenis atau data yang berbeda-beda dengan perusahaannya yang berbeda. Saya hanya ingin menunjukkan letak-letak dari tips and trik yang sudah disebutkan pada sebelumnya. Ini adalah contoh dari laporan keuangan neraca pada perusahaan dagang. Pada perusahaan dagang itu mencatat sama seperti perusahaan jasa, di mana ada proporsi aktiva dan juga kewajiban serta ekuitas. Anda bisa perhatikan kategori dari aktiva yang terdapat aktiva lancar dan juga aktiva tetap. Kemudian kategori kewajiban ada kewajiban lancar dan juga kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek tadi ya untuk lancar. Untuk ekuitas juga Anda bisa lihat di situ ada modal saham dan juga laba ditahan. Kemudian untuk laporan
keuangan laba dan rugi khusus untuk single step. Di sini pencatatannya itu langsung saja seperti pendapatan. Pendapatan itu mencatat pendapatan usaha, pendapatan lain-lain, lalu ditotalkan. Lalu untuk mencatat kategori dari akun beban, itu beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban telepon, listrik dan air, beban penyusunan peralatan salon, itu dicatat langsung atau secara single step ke dalam kategori beban. Yang kemudian nanti kita akan bisa melihat laba bersihnya ketika kita mendapatkan selisih dari pendapatan dan beban yang ada pada laporan laba rugi. Jika jumlah pendapatan lebih besar daripada jumlah beban, maka perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan atau laba. Jika jumlah pendapatan lebih kecil daripada beban, maka perusahaan akan mendapatkan kerugian. Selanjutnya, laporan laba rugi secara multiple step. Di sini kita bisa melihat bagaimana pencatatan pendapatan dan bebannya itu dilakukan secara bertahap. Pertama, pendapatan. Pendapatan itu kita lihat untuk mendapatkan laba kotor pada tahapan yang pertama. Di sini melibatkan harga pokok penjualan, di mana terdapat persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian, kemudian mendapatkan barang tersedia untuk dijual, kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, hasil dari jumlah pendapatan itu dikurangi dengan harga pokok penjualan, sehingga didapatkanlah laba kotor. Itu tahap yang pertama. Selanjutnya, kita akan masuk pada tahap yang kedua, yaitu dengan mengkategorikan beban usaha pada laporan laba rugi dengan cara multiple step. Beban usaha itu dikategorikan beban operasional dan beban administrasi. Nah, kalau beban operasional itu terdiri dari beban gaji atau biaya iklan dan juga biaya angkut. Nah, kalau biaya atau beban administrasi itu terdiri dari biaya gaji karyawan administrasi, biaya sewa, dan biaya asuransi. Nah, kemudian kita mencatat jumlah dari beban tersebut, yaitu beban operasional dan beban administrasi. Setelah mendapatkan total beban operasional dan administrasi, kemudian kita kurangkan dengan laba kotor tadi. Sehingga nanti di akhir kita bisa melihat jumlah dari laba kotor sebesar 48 juta itu dikurangi dengan total beban operasional dan administrasi yang baru saja kita hitung sebesar 5.200.000. Karena total laba kotor itu lebih besar daripada total beban operasional dan administrasi, maka perusahaan mendapatkan laba sebesar Rp42.800.000. Ya, selanjutnya kita akan membahas laporan ekuitas. Nah, ini contohnya di perusahaan dagang makmur, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Yang perlu kita ingat di sini adalah bagaimana modal awal itu harus kita ketahui, lalu bagaimana penambahan modal atau pengurangan modal, dan juga melihat modal akhir yang menjadi goals dari tujuan melakukan pencatatan laporan perubahan ekuitas ini. Nah, pada contoh ini kita bisa lihat modal awalnya sebesar 7 juta rupiah. Kemudian kita melihat laba bersihnya sebesar 1.760.000 rupiah. Dan jumlah price itu sebesar 200.000 rupiah. Nah, price di sini mempengaruhi jumlah laba bersih yang nantinya akan mendapatkan penambahan modalnya, ya. Jadi laba bersih tadi sebesar 1.760.000 rupiah dikurangi dengan price 200.000 rupiah,
sehingga dihasilkan penambahan modal sebesar Rp1.560.000. Nah, untuk melihat modal akhirnya, maka tinggal kita tambahkan saja modal awal ditambah dengan penambahan modal sebesar Rp8.560.000. Ya, demikian untuk video pembelajaran ketiga kita pada hari ini, yaitu tips and trik mengenai laporan keuangan. Tetap semangat belajar dimanapun kalian berada, dan nantikan video pembelajaran pada uploadan selanjutnya.